Salam jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya mengajak Anda untuk membahas satu topik tentang Muhammad yang dikatakan oleh orang-orang sejamannya sebagai orang gila. Ini sebagaimana yang pernah kami sampaikan dalam video kami sebelumnya. Ya, jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa Muhammad itu dikatakan gila itu terekam dalam Al-Quran Al-Karim. Setidaknya ada 4 surah, 4 ayat yang menyatakan Muhammad itu gila. Ya, nah keempat surah atau keempat ayat ini nampak jelas bahwa pernyataan Muhammad gila itu dikatakan oleh orang kafir Mekah. Siapa yang dimaksud orang kafir Mekah itu? Ya, yang dimaksud orang kafir Mekah ini itu bisa saja orang Arab Mekah atau bisa juga orang Yahudi atau orang Kristen yang ada di Mekah pada waktu itu. Nah, jadi pernyataan Muhammad orang gila itu bisa saja lahir dari mulut mereka. Kita tidak tahu persis siapa yang mana, karena Al-Quran tidak menyatakan secara persis, tidak menyatakan secara jelas. Nah, berhadapan dengan pernyataan Muhammad itu orang gila, kita sudah otomatis tahu bagaimana reaksi umat Islam dewasa ini. Tentu mereka membela. Dalam beberapa video kami sebelumnya, kami sudah menjelaskan tentang cara pikir orang Islam, ya, yaitu bahwa hal yang negatif tentang Islam, termasuk nabinya, itu langsung disingkirkan, langsung ditolak, dan diganti dengan yang positif. Ya. Hal yang negatif tentang Islam itu langsung dilabeli memusuhi Islam, membenci Islam, atau Islamfobia. Ya. Atau yang positif tentang Islam itu langsung diterima dan dikembangkan. Jadi secara sederhana bisa dikatakan bahwa umat Islam selalu menolak tanpa pernah berupaya untuk memahami. Belum ada kajian dari para pemikir Islam, ya, yang menjelaskan kenapa orang-orang kafir Mekah dulu mengatakan Muhammad itu gila. Ya, apa alasannya? Nah, kali ini kami mencoba untuk mendalami hal tersebut. Nah, ada 4 kali, ya, 4 ayat Muhammad dikatakan gila. 4 kali, bukan hanya sekali, tapi 4 kali. Ini mau menunjukkan intensitas yang kuat bahwa Muhammad sungguh gila. Ya. Akan tetapi kita perlu, ya, pertama-tama perlu memahami dahulu apa arti kata gila. Ya. Ini. Apakah gila itu dalam konteks psikologi? Kalau Muhammad dikatakan gila, dikaitkan dengan psikologi, terus terang kami angkat tangan. Karena ini bukan ranah kami. Ya. Kami memahami gila itu sebagai tidak waras atau aneh. Ya. Ketidakwarasan atau keanehan ini tampak dalam kata-kata atau perilakunya. Ya. Kata-katanya ngawur, tidak jelas, perilakunya abnormal. Kami mengartikan gila itu seperti itu. Ya. Jadi, orang gila itu bisa dikatakan orang yang bicaranya ngawur, tidak jelas, tidak sesuai dengan realitas.
atau orang yang berperilaku tidak normal. Nah, pertanyaannya, adakah indikasi ini ada pada Muhammad? Kita lihat bersama-sama. Nah, kami menemukan ya, ada beberapa alasan mengapa Muhammad dikatakan gila. Ya, kenapa orang-orang kafir Mekah dahulu menyebut Muhammad itu gila? Ya, artinya apa? Apa yang mereka katakan itu memiliki dasarnya. Jadi bukan sekedar fitnah, bukan sekedar menuding, tetapi ada dasarnya. Ya, nah, kita lihat satu persatu dasarnya. Yang pertama, klaim kenabian Muhammad. Ya, nah, kita tahu bahwa Muhammad diakui sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tertulis dalam Al-Qur'an. Ya. Akan tetapi Muhammad sampai mengakui bahwa kenabiannya tertulis dalam Alkitab dan Taurat. Kalau seandainya Muhammad saya nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, titik. Itu tidak ada protes, tidak ada tanggapan miring. Ya. Persoalannya Muhammad mengklaim kenabiannya itu tertulis dalam Alkitab dan Taurat. Ini tentu bagi orang Yahudi dan Kristen, mereka akan mengatakan Muhammad itu ngawur, bicaranya tanpa dasar. Karena apa? Karena baik Taurat maupun Alkitab itu berisi tentang sejarah keselamatan bangsa Yahudi. Muhammad bukan orang Yahudi. Kok tiba-tiba dimasukkan ke sana? Nah, ini kan ngawur. Nah, inilah, pada titik inilah orang Yahudi, orang Kristen pada waktu itu mengatakan Muhammad gila. Poin kedua, kisah-kisah tentang Alkitab. Kalau kita membaca Al-Quran, itu Muhammad banyak mengutip kisah dari Taurat dan Alkitab. Ya. Namun sayangnya, yang disampaikan Muhammad itu tidak sesuai dengan tradisi Yahudi dan Kristen. Ya. Bahkan Karen Armstrong dalam salah satu bukunya itu menulis bahwa urutan nabi-nabi yang ada dalam Al-Quran itu tidak kronologis. Jadi ketika mendengar pewartaan kisah-kisah tersebut, ya orang Yahudi, orang Kristen pada waktu itu akan merasa aneh. Dan tidak salah kalau mereka mengatakan Muhammad gila. Itu poinnya. Poin yang ketiga, soal kata ganti untuk Allah. Kita tahu bahwa Muhammad itu hanya menyampaikan wahyu Allah. Jadi Allah berbicara, lalu Muhammad mendengar, dan kemudian Muhammad menyampaikan itu kepada pengikutnya. Nah, yang menarik, dalam menyampaikan wahyunya itu, Allah menggunakan beberapa kata ganti untuk dirinya. Ya. Terkadang Allah menggunakan aku, engkau, dia, kadang kami. Ya. Dan ini ketika Muhammad menyampaikan itu didengar juga oleh orang Yahudi dan orang Kristen yang bukan orang bodoh, tetapi mereka ini orang yang paham soal tata bahasa. Bagaimana mungkin Allah menyebut dirinya sendiri engkau? Ini kan aneh. Ini kan ngomongnya ngawur.
Itu. Selain Allah itu sendiri tidak konsisten. Nah, pada titik inilah Muhammad dikatakan gila. Nah, demikianlah alasan kenapa Muhammad dikatakan gila. Sekian dan terima kasih.